Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarabia dengan stambuk A1W1230081. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor Penghambat Kemampuan Literasi Numerasi Anak di kelompok B1 TK Negeri 1 Pertiwi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mengawali presentasi ini, saya ingin menyampaikan latar belakang dari penelitian saya. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsaan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam masuk ke pendidikan lebih lanjut. Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Usia dini adalah masa yang paling tepat untuk menstimulasi perkembangan individu agar dapat memberikan berbagai upaya pengembangan. Maka perlu diketahui tentang perkembangan yang terjadi pada anak usia dini. Mulyana Khaironi 2018, terutama pada kecakapan literasi numerasi yang memberikan manfaat untuk membantu menyelesaikan permasalahan hidup manusia. Literasi dan numerasi merupakan kemampuan yang sangat penting yang perlu dibangun sejak usia dini karena dapat mendorong kemampuan berpikir, mempertajam penalaran, memperluas pengetahuan dan pengalaman, dan pada akhirnya mampu membantu anak mencapai kemajuan dan peningkatan diri. TK Negeri Pertiwi TK Negeri 1 Pertiwi merupakan lembaga pendidikan yang berkomitmen penuh dalam mengoptimalkan potensi anak usia dini. Pada kelompok B1, Proses pembelajaran dirancang untuk menguatkan fondasi dasar anak, terutama dalam aspek literasi numerasi sebagai persiapan menuju jenjang sekolah dasar. Meskipun berbagai fasilitas dan metode telah diupayakan oleh guru di kelas B1, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai dinamika yang mempengaruhi efektivitas penyerapan materi oleh anak. Seperti kemampuan literasi numerasi anak ini belum sesuai perkembangan anak, belum mencapai sesuai. Nah, karena permasalahan tersebut, saya tertarik untuk meneliti tentang faktor yang menjadi penghambat dalam kemampuan literasi anak usia dini di TK Negeri 1 Pertiwi ini, terutama di kelompok B1. Nah, untuk mengidentifikasi faktor penghambat tersebut diperlukan sebuah model evaluasi yang komprehensif, seperti model evaluasi CIPP atau konteks, input, proses, dan produk yang dikembangkan oleh Staffleben. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya paparkan, maka rumusan masalahnya itu yang pertama, faktor apa saja yang menjadi penghambat kemampuan literasi numerasi anak usia dini di kelompok B1 TK Negeri Pertiwi. Yang kedua, bagaimana dampak dari kurangnya kemampuan literasi numerasi anak di kelompok B1 TK Negeri 1 Pertiwi. Yang ke bagian C itu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka menjadi rumusan tujuan penelitian dalam mengangkat suatu permasalahan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat kemampuan literasi numerasi anak di kelompok B1 TK Negeri 1 Pertiwi. Yang kedua, untuk menganalisis dampak dari kurangnya kemampuan literasi numerasi anak di kelompok B1 TK Negeri 1 Pertiwi. Kemudian bagian manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah di bidang pendidikan anak usia dini, khususnya terkait analisis faktor-faktor yang menghambat kemampuan literasi numerasi anak dalam mengembangkan literasi anak usia dini. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi akademik bagi penelitian dalam mengkaji topik serupa di masa depan. Yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama, bagi kepala TK dan guru negeri 1 Pertiwi, sebagai sumber informasi dan bahan refleksi mengenai pemanfaatan alat permainan edukatif serta optimalisasi fasilitas mendukung guna meminimalkan faktor penghambat belajar anak.
bagi peserta didik untuk mendorong terciptanya lingkungan belajar literasi yang lebih baik, menyenangkan, dan bermakna. Bagi dinas pendidikan setempat, hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan pendukung seperti program pelatihan guru dan bantuan pengadaan buku. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dasar bagi melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan evaluasi faktor penghambat kemampuan literasi numerasi anak usia dini pada konteks dan lokasi berbeda. Kemudian, konsep literasi numerasi merupakan pengetahuan dan kecakapan menggunakan angka dan simbol matematika dasar untuk masalah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Purpura dalam Ayuning Tias dan Stukriya 2020 mengungkapkan bahwa tingkat kemampuan numerasi anak dapat diidentifikasi melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap informal numerasi. Tahap ini berada pada masa awal kehidupan anak, yang dimulai dari anak usia dini hingga masuk ke sekolah dasar awal. Pada tahap ini, anak sudah memiliki kemampuan untuk berhitung secara runtut serta mengenali kualitas objek. Yang kedua, tahap pengetahuan numerasi. Dalam melewati tahap informal numerasi, tahap selanjutnya adalah tahap pengetahuan numerasi, tepatnya saat anak memasuki fase awal sekolah dasar. Yang ketiga, tahap formal numerasi. Pada tahap ini, anak mulai mempelajari konsep matematika dalam konteks yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan karena penggunaan konsep aritmatika menyajikan permasalahan matematika yang aplikasinya tidak hanya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian, capaian literasi numerasi anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, aljabar. Capaian perkembangannya itu adalah anak dapat memilah, mengelompokkan, dan membuat pola serta memecahkan masalah. Yang kedua, bilangan. Anak dapat membandingkan, mengurutkan, menghitung korespondensi satu-satu. Yang ketiga itu geometri. Anak dapat memahami hubungan spasial dan posisi benda. Yang keempat itu pengukuran. Anak dapat mengatribut benda, konsep pengukuran tidak baku, dan aplikasi bilangan. Yang kelima itu ada analisis data. Anak dapat mengumpulkan dan mengorganisasi informasi serta dapat tanya jawab mengenai data. Yang dikembangkan oleh staf Lebem 1971 dipandang paling relevan. Model ini tidak hanya menilai hasil akhir produk, tapi juga mengevaluasi kesesuaian konteks dan kebutuhan, ketersediaan dan layaknya sumber daya input, serta kelaksanaan program. Evaluasi model ini bersifat holistik dan formatik. Ketersediaan dan kelayakan sumber daya serta kelaksanaan program. Evaluasi model CIPP ini bersifat holistik dan formatif, bertujuan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan yang tepat. Pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan untuk mengevaluasi faktor penghambat literasi numerasi anak usia dini di kelompok B1 TK Negeri Pertiwi secara mendalam. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian saya adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan evaluasi model CIPP atau Content, Input, Proses, dan Produk. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitiannya ini bertempat di TK Negeri 1 Pertiwi, di RG Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Bintang Utara, Sulawesi Tenggara, pada November 2026. Nah, untuk subjek penelitiannya yaitu 20 anak kelompok B1 dan informannya yaitu guru kelas B1, kepala sekolah, dan orang tua anak atau orang tua murid. Sumber datanya itu ada data primer yang didapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk data sekunder yaitu yang didapat melalui buku, jurnal, dokumen sekolah. Untuk teknik pengumpulan data yaitu observasi non intervensi, wawancara resmi terstruktur, dan dokumentasi seperti RPPH, asesmen laporan. Kemudian untuk analisis data menggunakan model Meles and Haberman, yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kemudian triangulasi. Kemudian instrumen penelitian. Untuk total instrumen observasi ada 30 butir. Yang pertama itu bagian konteks.
yaitu lingkungan kelas dan kebijakan 4 butir, input fasilitas media dan kompetensi pendidikan 6 butir, proses aktivitas pembelajaran dan hambatan 7 butir, produk aljabar bilangan geometri pengukuran analisis data dan dampak berlaku 13 butir. Nah, untuk instrumen wawancara itu untuk instrumen wawancaranya ada 45 butir. Guru kelas 20 butir. Untuk kepala sekolah 9 butir mengenai kebijakan SDM, pengawasan dan evaluasi. Orang tua siswa 16 butir tentang lingkungan rumah, interaksi dan perilaku anak di rumah. Itulah hasil dari presentasi proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.